Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan, Joko Triyono, mengatakan untuk saat ini sebagaimana dimaksud dalam Imendagri 53 tahun 2021 tentang PPKM berskala, Magetan memiliki level 3. Sehingga untuk saat ini sampai dengan tanggal 1 November 2021 nanti masih di level 3, di mana di dalamnya diatur bahwa tempat wisata masih tutup. Tetapi kita selalu melakukan upaya-upaya penataan keterkaitan dengan tempat pariwisata untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Minimal, Disparbud persiapkan ada 2 strategi agar tempat wisata dalam adaptasi baru ini aman dikunjungi wisatawan. Di antaranya, 1. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sehingga wisatawan yang datang pergi ke tempat wisata agar terdeteksi dan saat masuk bahwa yang bersangkutan ini terkonfirmasi atau tidak. Selain itu, jejak ketika mereka terkonfirmasi bisa trackingnya tepat terdeteksi. Kemudian menggunakan CHSE. CHSE ini merupakan aplikasi baru yang ada di pariwisata. Setiap tempat wisata harus memenuhi unsur kebersihan, kesehatan, kelestarian lingkungan. 2. Persyaratan mutlak yang dilakukan pelaku jasa usaha wisata, baik itu wisata, resto, hotel, dan sebagainya. Ini Disparbud berharap bisa mengantisipasi tingkat penyebaran COVID-19 dan juga menjaga keamanan baik pengunjung maupun pelaku jasa usaha, pekerja usaha wisata. Jadi ini dalam rangka pembukaan yang mulai tanggal 1 November 2021 yang akan datang. Semoga Kabupaten Magetan memasuki level 2 sehingga wisata bisa dibuka. Sebelumnya teman-teman Disparbud persiapkan dengan adaptasi baru dengan 2 persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku jasa usaha wisata maupun pengunjung, yaitu aplikasi Peduli Lindungi dan CHSE. Jadi untuk pelaksanaan e-ticketing ini kita bekerjasama dengan Bank Jatim. Sehingga secara sistem informasi yang ada ini sudah ready, sudah siap, sehingga kami tidak melakukan pengadaan keterkaitan dengan sistem informasi ini. Kami melakukan kerjasama dengan Bank Jatim melakukan pengadaan software maupun hardware-nya, sehingga saat ini sebetulnya sudah ready, siap dioperasionalkan ketika penutupan tempat wisata utamanya Sarangan ini sudah bisa dibuka. Nah, tentunya tahapan-tahapan pelaksanaan seperti hanya sosialisasi terhadap pelaku jasa usaha wisata yang berada di dalamnya ini memang sudah kami lakukan. Tetapi sebuah sistem informasi ini kan di dalam penerapannya tidak bisa langsung optimal 100%. Sehingga ketika uji coba nanti tentunya ada permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul, sehingga kami terus berupaya melakukan pembenahan-pembenahan ini. Nah, e-ticketing ini bukan hanya saja berhenti di e-ticketing, karena ini nanti akan kita tindak lanjuti dengan tempelan-tempelan program yang lain, seperti hanya saat pelaksanaan penarikan kita nanti juga menggunakan alat sensor, sehingga siapa yang berada di dalam kendaraan dan sebagainya ini bisa terdeteksi tertangkap secara monitor, sehingga dengan tangkapan monitor ini berapa orang jumlah langsung masuk ke software kami yang itu. Kemudian kita bukan hanya saja ke sana, nanti kita juga berharap melakukan pemesan tiket secara online. Katakanlah orang Surabaya mau ke Sarangan, dia jauh-jauh hari atau sebelum berangkat bisa melakukan pemesanan tiket, dan di situ nanti akan kami sediakan informasi okupansi dari kunjungan Sarangan. Katakanlah mereka merasa Sarangan jam sekian kok padat sekali gitu, sehingga mereka bisa menunda ke Sarangan dengan menuju ke destinasi-destinasi yang lain, sehingga pada jam saat itu dia lihat Sarangan sudah sepi, dia baru masuk ke Sarangan. Kurang lebihnya sistemnya nanti seperti itu. Ada beberapa upaya langkah-langkah, walaupun nanti secara sistem informasi saya yakin belum sempurna, tetapi kami bisa lakukan, bisa berbasis NIK, nomor induk kependudukan, yang mana masyarakat Sarangan, kemudian Ngluweng, dan para pelaku jasa usaha yang berada di sana ini kita kecualikan dengan mengentry nick mereka, sehingga
dengan mereka menunjukkan KTP atau memberikan KTP yang ditempel, otomatis palang pintu ini bisa kebuka. Itu salah satu opsi juga. Kemudian juga opsi yang lain, karena masyarakat Sarangan ini kan tempat wisata ini kan jadi satu dengan masyarakat. Bagaimana dengan yang memilih gawe? Bagaimana mereka yang menerima tamu keluarga artinya? Kita bisa berikan sebuah solusi juga. Ada beberapa gate yang nanti ketika mereka mantu, katakanlah kamu lewat gate sini, ini akan buka khusus untuk tamunya panjenengan, kan begitu. Sehingga tidak perlu risau lah, artinya bahwa setiap permasalahan insya Allah ketika kita diskusikan pasti ada sebuah solusi jalan keluarnya. Kami berharap masyarakat Sarangan bisa menerima program e-ticketing ini karena ini demi kebaikan bersama. Salah satunya akuntabilitas kami untuk melakukan pelayanan yang berada di Sarangan, dan tentunya untuk juga melakukan upaya-upaya penataan yang berada di Sarangan itu sendiri. Kita tahu untuk membangun sebuah kultur budaya yang baik, tentunya ada sebuah hal yang mungkin pada satu sisi aspek dia tidak merasa nyaman, kemudian pada yang lain mungkin juga tidak, bahkan tidak nyaman, ada yang senang. Nah, kita harus sama-sama memahami dalam kondisi seperti ini untuk bisa saling mendukung bahwa apa yang kita lakukan di dalam pelaksanaan aplikatif e-ticketing ini insya Allah demi kebaikan bersama. Ketika ada sebuah permasalahan tentunya bisa kita diskusikan untuk mencarikan solusi. Saya yakin di dalam pembangunan sebuah sistem informasi selalu ada solusi di dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan faktual yang ada di lapangan. Sukma, Trans TV mengabarkan.